warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tentang pelayanan BK dan konseling di sekolah menengah. Bersama saya Erni Widyastuti, NIM 0305201028 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, dalam video ini saya akan membahas tentang pengertian BK dan pelayanan BK di sekolah menengah, tujuan pelayanan BK di sekolah menengah, fungsi, fokus layanan, serta apa saja strategi dari pelayanan ini. Definisi bimbingan dan konseling. Apa itu bimbingan dan konseling? Jadi, di sini adalah suatu proses interaksi antara konselor dengan individu atau kelompok yang bertujuan untuk membantu individu atau kelompok tersebut dalam mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Oke, selanjutnya ada definisi pelayanan BK di sekolah menengah. Di sini adalah suatu layanan yang diberikan oleh sekolah untuk membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalah pribadi, akademik, dan karir. Pelayanan BK dan konseling di sekolah menengah di sini meliputi beberapa aspek, di antaranya yang pertama pengembangan diri, yang kedua penyelesaian konflik, yang ketiga pengambilan keputusan, yang keempat penyelesaian masalah akademik, dan yang terakhir ada perencanaan karir. Dan untuk yang penjelasan ketiga yaitu mengenai fungsi pelayanan BK di sekolah menengah. Jadi, ada beberapa fungsi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah, di antaranya yang pertama, membantu siswa dalam memahami dan mengembangkan diri. Nah, maksudnya di sini melalui pelayanan BK, siswa dapat memahami dan mengembangkan diri mereka sendiri, baik dalam aspek fisik, mental, maupun emosional. Nah, hal ini sangat penting untuk membantu siswa meraih prestasi akademik yang lebih baik dan mengatasi masalah yang mungkin dihadapi di masa depan. Untuk yang kedua, menyediakan informasi tentang pendidikan dan karir. Di sini, pelayanan bimbingan dan konseling juga dapat membantu siswa dalam memilih jalur pendidikan dan karir yang tepat sesuai dengan minat, kemampuan, dan potensi mereka. Dengan bantuan konselor, siswa dapat mengetahui berbagai pilihan pendidikan dan karir yang tersedia serta persyaratan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian lanjut yang ketiga, membantu siswa mengatasi masalah sosial dan psikologis. Bimbingan dan konseling di sini juga dapat membantu siswa dalam mengatasi masalah sosial dan psikologis yang mungkin mereka hadapi, seperti misalnya masalah keluarga, hubungan dengan teman sebaya, stres, kecemasan, dan depresi. Konselor dapat memberikan dukungan emosional dan memberikan strategi yang mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Pada pelayanan bimbingan dan konseling, dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti konselor dapat memberikan pelatihan dalam komunikasi, negosiasi, kerja tim, dan mengelola konflik. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi siswa. Pada bimbingan dan konseling juga, di sini dapat membantu siswa dalam meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi mereka dalam mencapai tujuan akademik dan pribadinya. Dengan bantuan konselor, siswa dapat mengatasi ketakutan dan rasa tidak percaya diri, serta menemukan motivasi dalam menghadapi tantangan yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Baik, selanjutnya tujuan pelayanan BK di sekolah menengah. Ada beberapa tujuan pelayanan BK di sekolah menengah, diantaranya membantu siswa dalam mengembangkan potensi diri secara optimal, kemudian membantu siswa dalam memahami dan mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademik, kemudian membantu siswa dalam merencanakan dan menentukan tujuan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan,
Kemudian, meningkatkan keterampilan belajar dan mengatasi kesulitan belajar siswa. Kemudian ada meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan selanjutnya ada meningkatkan kepercayaan diri, motivasi, dan kemampuan siswa. Kemudian, meningkatkan kesadaran diri siswa terhadap lingkungan sekitar dan tanggung jawab sosialnya. Dan yang terakhir ada meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fokus pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Di sini dia memiliki beberapa fokus layanan, antara lain yang pertama fokus pada perkembangan akademik siswa, di mana pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah membantu siswa untuk meraih potensi akademiknya, dan hal ini meliputi pemberian bantuan dalam memahami materi pelajaran, membantu siswa memperbaiki nilai, memberikan informasi tentang rencana studi atau program pendidikan setelah lulus, serta membantu siswa merencanakan dan mempersiapkan ujian dan tes. Kemudian yang kedua, fokus layanan pada perkembangan sosial dan emosional siswa. Di sini, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini meliputi seperti membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi, mengembangkan keterampilan interpersonal, mengelola emosi, serta membantu siswa untuk memahami nilai-nilai dan etika yang penting dalam kehidupan. Yang ketiga, fokus pada orientasi karir siswa, di mana pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah juga membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk masa depan karir mereka. Nah, hal ini meliputi memberikan informasi tentang pekerjaan dan profesi yang berbeda, membantu siswa mengidentifikasi minat, bakat, dan keahlian mereka, serta memberikan bimbingan dan dukungan dalam memilih program pendidikan dan karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan mereka juga. Dan yang terakhir ada fokus pada perkembangan kepribadian siswa, di mana pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah juga membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka secara keseluruhan. Nah, hal ini meliputi membantu siswa untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri mereka, mengembangkan rasa percaya diri, membangun harga diri yang positif, serta membantu siswa untuk mengatasi masalah yang terkait dengan identitas dan diri mereka. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas strategi pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Di sini meliputi yang pertama penyusunan program bimbingan dan konseling, di mana penyusunan program bimbingan dan konseling ini bertujuan untuk mengembangkan program yang terstruktur dan sistematis. Program ini akan membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi dan memperkuat kekuatan mereka. Di program bimbingan dan konseling juga dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka. Untuk yang kedua, pemberian informasi dan konseling individu, di mana pemberian informasi dan konseling individu ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah pribadi dan sosial yang mereka hadapi. Nah, di sini konselor akan membantu siswa dalam mengembangkan potensi atau pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka, di mana konselor juga dapat membantu siswa dalam mengambil keputusan yang tepat dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Untuk yang ketiga, konseling kelompok, di mana konseling kelompok ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional mereka melalui interaksi dengan teman sebayanya. Dalam konseling kelompok, siswa dapat belajar untuk bekerja sama, memahami perbedaan, mengatasi konflik, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Kemudian ada konseling krisis. Konseling krisis ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada siswa yang mengalami situasi krisis. Misalnya seperti kematian keluarga, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Konselor di sini akan membantu siswa dalam mengatasi masalah emosi mereka dan memberikan sumber daya untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi. Kemudian pengembangan karir. Nah, pada pengembangan karir ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan dan minat mereka, dan memberikan informasi tentang pilihan karir dan pendidikan. Konselor di sini dapat membantu siswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya, ada kerjasama dengan orang tua dan guru. Nah, kerjasama dengan orang tua dan guru di sini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan diri secara holistik. Konselor dapat bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk memastikan bahwa siswa dapat dukungan dan bantuan yang mereka butuhkan. Nah, konselor di sini dapat membantu orang tua dan guru dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa dan memberikan saran untuk memperkuat keterampilan sosial dan emosional siswa. Baik, itulah penjelasan saya mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah menengah. Saya harap video ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pelayanan ini dan bagaimana konselor dapat membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan. Jangan lupa untuk memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling yang disediakan di sekolah Anda dan bekerja sama dengan konselor untuk mencapai tujuan Anda. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.